Ada hikmah di balik cerita. Semua pasti punya cerita, dan mereka berbagi cerita untuk kita. Ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita tuh nggak, ya bahasa kasarnya, nggak mudah tertipu. Jadi jujur saja saya pernah mengalami yang namanya ditipu. Di situ first impression saya langsung sangat terpesona sekali ngeliat, wah gagah ya, keren ya pakai TNI seperti itu, dan saya langsung berpikiran pengen mendaftar jadi TNI. Kata-kata dari saya adalah lakukan yang terbaik, apapun profesinya lakukan yang terbaik. Perjalanan hidup setiap manusia selalu penuh dengan dinamika. Hal ini dirasakan oleh sosok pria muda bernama lengkap Randy Medianto. Sempat mencicipi dunia keartisan, dan siapa sangka saat ini Randy akhirnya mantap memilih mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang prajurit TNI. Dengan didukung paras yang tampan, penampilan atletis dan kekinian, serta talenta akting di depan kamera, menjadi salah satu modal dirinya untuk memulai berkarir dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang artis. Putra kelahiran Jakarta 23 Mei, tepatnya 31 tahun yang lalu ini, lantas bercerita perjalanan hidupnya yang sempat mengadu nasib di dunia keartisan. Ya, jadi awal saya berkecimpung di dunia entertain itu berawal di tahun 2013 akhir. Bulan Desember pada saat itu saya mengawali dari dunia model. Jadi waktu itu ada ajang di mall, tepatnya di Atrium Model Award 2013. Ya sudah, saya mencobalah di sana dunia model seperti apa. Walaupun saya juga basicnya juga waktu itu belum ada. Bisa dibilang sih iseng-iseng aja di dunia model. Saya juga waktu itu belum ada manajemen atau agensi yang bantu saya. Jadi memang waktu itu hanya dukungan dari keluarga aja, dari orang tua, kakak dan adik. Ya sudah, saya ikutin. Dan tentunya di dunia model audisi pun juga nggak mudah, karena saya harus bersaing sama, ya bisa dibilang sama talent-talent yang lain yang bisa dibilang wah lebih ganteng, lebih posturnya tinggi-tinggi, udah gitu dapat dukungan manajemen. Tapi saya santai aja, nggak pernah minder. Yang penting udahlah, lakuin dulu, karena kalau belum dicoba kan kita nggak tahu. Ya, alhamdulillah pada saat itu saya lolos ke semifinal. Setelah audisi, saya bermainlah di situ audisi. Saya juga biasa-biasa aja, jadi nggak terlalu ambisi, tapi ternyata nggak nyangka lolos sampai final. Memang sih nggak juara, tapi pengalaman pertama saya ketika entertain di situ. Jadi nggak nyangka aja bisa lolos ke final. Dan mulai saat itulah saya bertemu dengan agensi manajemen yang meminta kontak person untuk mengajak saya casting dan segala macam, bahkan ada juga yang mengajak saya syuting. Mulai dari situlah saya berkarir, berjuang, benar-benar tahulah gimana dunia entertain itu sebelum bermain di layar kaca. Ya sudah, disitulah saya mulai casting di waktu itu di Amanah Surga Production, casting iklan dan segala macam. Trans TV juga saya pernah coba casting. Barulah di Amanah Surga Production itu saya dipanggil untuk ikut syuting salah satu filmnya yang waktu itu hits pada tahun 2014. Itu salah satunya Ganteng-Ganteng Serigala, kemudian Emak Ijah Pengen ke Mekah yang pada saat itu Sony Wakwaw. Kemudian ada salah satu film lagi judulnya Cowokku Superboy waktu itu. Sejak saat itu, Randy menjalani kehidupannya sebagai seorang artis. Berbagai peran dimainkan dalam beberapa film sinetron. Suka duka pun ia alami. Hiruk pikuk kehidupan dan gemerlapnya dunia keartisan ia rasakan pula. Perjalanan hidupnya dengan dunia keartisan rupanya membuat dirinya dewasa dan menjadikannya sebagai pengalaman yang sangat berharga. Untuk pengalaman memang ada yang dibilang enaknya, ada yang tidaknya. Jadi plus minusnya tetap ada. Ketika pengalaman enaknya ya memang ketika kita mendapatkan suatu peran, kita benar-benar dilayani. Jadi saya pernah juga membintangi iklan salah satu produk minuman, dan itu kita benar-benar dilayani sebagai talent gitu, benar-benar dilayanin layaknya benar-benar artis terkenal, dikasih minum. Jadi mau apa-apa kita dilayani, mau makan sudah disediakan dan segala macam. Dan untuk
pengalaman yang kurang mengenakannya memang kita harus bisa memilih rekan kerja kita pada saat itu. Yang dimana dunia entertain ini bagi orang yang tidak tahu itu ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita tuh nggak, ya bahasa kasarnya nggak mudah tertipu. Jadi jujur saja saya pernah mengalami yang namanya ditipu saat di dunia entertain. Jadi ketika saya bermain sinetron, di 3 sinetron yang saya perankan, walaupun memang tidak terlalu banyak, namun di situ saya tidak mendapatkan finansialnya. Tapi pada saat itu memang saya tidak berpikir ke sana, cuman profesionalitas kerja kan harus tetap dilaksanakan prosedurnya. Jadi agensi saya pada saat itu saya tanya terus, seperti apa sih episode ini kapan untuk finansialnya segera cair. Awalnya dia hanya, iya nanti ya saya kabarin dan segala macam. Ujung-ujungnya saya tanya terus, saya tagih terus, ternyata dia menghilang, kontaknya tidak bisa dihubungin. Yang intinya kita harus pandai-pandai mencari rekan kerja di sana. Jadi jangan langsung mudah percaya dengan orang baru yang kita kenal atau dijanjikan segala macam hal dengan dimingi-mingi maaf segala seperti uang atau ketenaran dan segala macam. Yang pasti kita juga harus cerdas, kita harus pandai memilih-milih orang seperti itu. Lebih dari 1 tahun Randy terjun di dunia keartisan. Dari kehidupannya selama menjadi artis, Randy mulai memahami apa yang harus dia lakukan dan apa yang menjadi harapannya di masa mendatang. Berbagai pertimbangan dari pengalaman yang sudah dia jalani, akhirnya Randy memutuskan menjadi prajurit TNI yang merupakan cita-citanya sejak kecil. TNI jujur saja saya memang sudah cita-cita dari zaman saya sekolah ya. Jadi saya memang awal ngelihat TNI itu sederhana aja. Jadi saya pernah ke nikahan teman saya waktu itu, saya ngeliat pedang pora khas TNI Angkatan Laut. Benar pas banget khas TNI Angkatan Laut dengan TNI seragamnya yang putih-putih PDU 1 pada saat itu. Di situ first impression saya langsung sangat terpesona sekali ngeliat, wah gagah ya, keren ya pakai TNI seperti itu, dan saya langsung berpikiran pengen mendaftar jadi TNI. Memang pada saat saya lulus SMA, saya tidak bisa mendaftar langsung waktu itu Taruna, karena jurusan saya IPS. Jadi persyaratannya harus IPA, jadi saya memutuskan untuk kuliah terlebih dahulu. Saya kuliah mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo. Ya sudah, selama 4 tahun, alhamdulillah lulus dengan IPK yang tidak jelek-jelek amat. Waktu itu terakhir IPK saya 3,4. Namun saya di situ tidak langsung bekerja memang. Jadi saya setelah lulus kuliah, mulai disitulah saya mencoba di entertain itu. Saya di entertain itu tidak lama lah, kurang lebih hampir setahun. Ketika bulan Oktober saya melihat ada pengumuman penerimaan perwira prajurit karir TNI. Yang dimana itu penerimaan yang melalui sumber sarjana. Kebetulan saya lihat klasifikasinya, jurusan kuliah saya dibutuhkan. Langsunglah saya mendaftar. Letnan 2 Randy, itulah pangkat yang pertama disandang di pundaknya saat pelantikan seusai mengikuti pendidikan perwira karir TNI pada tahun 2015. Selanjutnya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, Randy pertama kali mendapatkan penugasan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut atau Dispenal, sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki sebagai seorang sarjana ilmu komunikasi. Menjalani kehidupan baru sebagai prajurit TNI tentu tidaklah sama dengan dunia keartisan, walaupun tidak sedikit ada kesamaannya, terutama dalam hal kedisiplinan. Atau pola kerja di TNI maupun entertain secara kedisiplinan sama. Kita harus benar-benar tepat waktu, kita tidak boleh molor, ibarat kata dijanjikan jam segini harus on time syuting, kita harus datang jam segini. Kalau perlu 1 jam sebelumnya kita harus sudah sampai di lokasi. Sama seperti di TNI pun juga gitu. Waktunya apel jam 7, otomatis kita sebelum apel sudah ada di kantor untuk melaksanakan apel. Perbedaannya sangat signifikan sekali ketika di dunia TNI dan di dunia keartisan, karena memang kalau di dunia TNI karena memang kita ada ikatan dinas yang benar-benar kita tidak boleh sembarangan untuk kesana kesini. Itu harus ada laporan, bersurat dan segala macam. Tapi kalau di dunia entertain kadang, apalagi saya waktu itu freelance, tidak ada ikatan kontrak di manajemen, jadi saya bisa bebas untuk mengambil job di mana saja, dan bisa dibilang waktu luang saya lebih banyak memang. Tapi ketika sudah di kedinasan, di TNI, saya benar-benar waktu saya untuk negara, saya harus begini, ikutin.
saya tidak boleh begini, ikutin. Jadi tetap kesamaannya, disiplin tetap sama. Jadi nggak boleh malas juga. Jadi banyak apa ya, yang nikmatnya yang bisa diambil ya, kita harus intinya sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Di TNI pun kita berjuang melalui pendidikan. Di dunia entertain pun kalau orang yang belum tahu, mereka melihat artis-artis yang sukses itu kan prosesnya juga mereka belum tahu untuk menuju ketenaran itu seperti apa. Berbagai penugasan ia laksanakan sebagai seorang perwira penerangan dan bertugas meliput beberapa kegiatan latihan maupun operasi, hingga penugasan ke Hawaii, Amerika Serikat yang turut dalam kegiatan latihan militer RIMPAC sebagai perwira penerangan. Sebelumnya pula Randy di awal penugasannya sebagai perwira penerangan juga menerima tugas sebagai seorang penyiar radio dan presenter TV JJM. Saat ini Randy sudah berpangkat Letnan 1. Sebagai sosok anak muda yang mewakili generasi muda milenial, Randy menjalani kehidupan dengan apa adanya dan bergaul dengan siapa saja. Demikian pula dengan hobinya sebagai seorang YouTuber motovlog. Dari aktivitas yang dilakukannya, Randy sering berbagi ilmu, terutama pengalaman yang pernah ia alami, termasuk pula berbagi pesan dengan kita. Bagi saya untuk pesan-pesan buat generasi milenial ya, saat ini kita hidup di era zaman teknologi canggih yang dimana kita bebas untuk berkarya. Jadi apapun profesinya semuanya bagus, kita bisa berkarya, kita bisa manfaatkan. Saat ini teknologi ini bahasa gaulnya kita bisa memviralkan diri sendiri saat ini dengan YouTube dan Instagram dan segala macam. Kalian bisa bebas untuk berekspresi sesuai passionnya masing-masing. Kalian bidang apapun itu, kalian explore bakat yang kalian punya. Insya Allah kalau kita lakukan yang terbaik, hasilnya juga akan baik. Dan satu lagi, jangan lupa beribadah, karena bagaimanapun juga semua sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kita. Nasib kita seperti apa, yang jelas kita sebagai manusia dan hambanya hanya bisa pasrah dan berusaha. Kata-kata dari saya adalah lakukan yang terbaik. Apapun profesinya, lakukan yang terbaik. Karena kalau kita lakukan yang terbaik, insya Allah kita akan mencapai titik keberhasilan dari apa yang kita lakukan. Seperti itu. Satu lagi, jangan ambisi. Kalau kita ambisi, kita gimana ya? Susah. Jadi lebih ke biasa aja. Karena kalau kita gagal, kalau ambisi, itu ada dampaknya akan ke diri kita. Kita akan seperti putus asa dan segala macam depresi lah atau apa. Ikuti saja. Kalau memang gagal, berarti Allah sudah menentukan kita di nasib yang lain. Yang penting tetap lakukan yang terbaik. Demikian cerita singkat sekaligus perjalanan seorang Randy Medianto yang hidup di era milenial. Masih panjang perjalanan hidupnya, baik karir dan masa depan yang akan dia hadapi. Sebagai prajurit TNI tetap eksis untuk memberikan yang terbaik bagi semuanya. Baginya kehidupan itu sudah ada yang mengatur. Ikutilah aturan dan jangan lupa untuk beribadah dalam menghadapi liku-liku perjalanan hidup ini.